Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai instrumen derivatif dan aplikasinya dalam mengurangi risiko. Kelompok kami terdiri dari Niken Kusumasari dan Maya Octavia. Pengenalan instrumen forward, future, dan option. Instrumen derivatif. Instrumen derivatif adalah instrumen yang nilainya diturunkan dari nilai aset yang menjadi dasarnya atau underlying aset. Aset yang menjadi dasar tersebut misalnya sekuritas atau saham obligasi, komoditas atau emas, dan lainnya. Instrumen forward merupakan instrumen keuangan derivatif yang paling tua. Kontrak forward dibedakan dengan kontrak spot. Kontrak spot sering dijumpai dalam valuta asing. Forward dapat digunakan untuk manajemen risiko. Lebih spesifik lagi, forward dapat digunakan untuk hedging atau lindung nilai. Forward memiliki karakteristik atau ciri-ciri yaitu 1. Tidak perlu transfer tunai pada awal transaksi. Transfer tunai hanya saat jatuh tempo. 2. Terdapat resiko kredit. 3. Kontrak sesuai dengan kebutuhan dua pihak digunakan khusus untuk lindung nilai. 4. Kontrak yang tersedia diperjualbelikan adalah untuk sekuritas utang jangka pendek paling lama 1 tahun. Future merupakan kesepakatan membeli atau menjual aktiva tertentu pada tanggal tertentu pada harga yang telah ditetapkan di masa yang akan datang. Biasanya digunakan untuk memastikan harga di masa yang akan datang. Transaksi future dilakukan pada bursa resmi melalui sistem clearinghouse. Syarat-syarat dalam kontrak yaitu misalnya jumlah, kualitas, tanggal pengiriman, dan sebagainya. Sangat baku atau sangat standaris. Laba dan rugi diselesaikan setiap hari. Aliran kas terjadi secara harian. Untuk memulai transaksi future harus terlebih dahulu menyetor uang jaminan margin atau kolateral. Future memiliki beberapa karakteristik atau ciri-ciri yaitu 1. Perlu transfer tunai pada awal transaksi. Transfer tunai sebagai jaminan atau margin. 2. Transfer tunai dilakukan setiap hari. 3. Resiko kredit sangat kecil. 4. Kontrak yang disesuaikan dengan kebutuhan dua pihak tidak tersedia. 5. Kontrak yang tersedia terutama untuk jangka pendek paling lama 1 tahun. Pasar lebih aktif dibandingkan pasar forward untuk kontrak-kontrak tertentu. Posisi semula dapat ditutup atau dibalik dengan mudah dan cepat. Option merupakan hak membeli atau menjual aktiva tertentu sebelum tanggal tertentu yang ditetapkan di masa yang akan datang. Biasanya digunakan untuk menentukan harga terendah dan harga tertinggi. Transaksi option dilakukan baik melalui broker dengan telepon atau telex maupun di bursa resmi. Option memiliki karakteristik atau ciri-ciri yaitu 1. Pembeli atau kontrak opsi dapat membatasi kerugian maksimum tetapi selalu terbuka kesempatan menguntungkan dari pergerakan harga. 2. Pembeli harus membayar premi harga atau biaya option di muka. 3. Pembeli menghadapi risiko kredit dari penjual. Pembeli punya hak, penjual punya kewajiban. Yang kelima, untuk kebutuhan lindung nilai tertentu tersedia kontrak tailor-made. 6. Kontrak tersedia terutama untuk jangka pendek. Efektivitas lindung nilai. Efektivitas lindung nilai merupakan sejauh mana perubahan nilai wajar atau arus kas dari item yang dilindungi nilai yang diatribusikan pada risiko yang akan dilindung nilai dapat saling dihapus dengan perubahan nilai wajar atau arus kas dari instrumen lindung nilai. Lindung nilai merupakan teknik manajemen risiko dengan menggunakan derivatif atau instrumen hedging lainnya untuk mengompensasi perubahan nilai wajar, kewajiban, dan transaksi-transaksi di masa depan. Tujuan lindung nilai secara umum adalah untuk mengurangi risiko serta untuk mengambil posisi menetralkan risiko. Selain itu, akuntansi lindung nilai juga bertujuan untuk menunjukkan dalam laporan keuangan dampak dari aktivitas manajemen risiko entitas yang menggunakan instrumen keuangan untuk mengelola eksposur yang timbul dari risiko tertentu yang dapat mempengaruhi laba rugi. Pendekatan ini bertujuan untuk menyampaikan konteks instrumen lindung nilai dalam hal akuntansi lindung nilai diterapkan dan memberi informasi atas tujuan dan dampak lindung nilai. Untuk lindung nilai atas nilai wajar atas eksposur suku bunga dari portofolio aset keuangan atau liabilitas keuangan, entitas dapat menerapkan persyaratan akuntansi lindung nilai dalam PSAK 55. Standar yang digunakan untuk lindung nilai yaitu menurut PSAK 55, hubungan lindung nilai dianggap efektif
jika memenuhi tes efektivitas 80-125%. PSAK 71 menghilangkan persyaratan tes efektivitas tersebut dan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen. Instrumen lindung nilai terdiri dari satu derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai kecuali untuk beberapa right dan option. Yang kedua, aset keuangan non-derivatif atau liabilitas keuangan non-derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai. Kecuali liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan jumlah perubahan nilai wajar yang diatribusikan oleh perubahan dalam resiko kredit liabilitas tersebut disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Untuk tujuan akuntansi lindung nilai, hanya kontrak dengan pihak eksternal dari entitas pelapor dilaporkan dapat ditetapkan sebagai pihak instrumen lindung nilai. Item lindung nilai. Item lindung nilai dapat berupa aset atau liabilitas yang diakui, komitmen pasti yang belum diakui, prakiraan transaksi, atau investasi neto pada keinginan usaha luar negeri. Item lindung nilai dapat berupa suatu item tunggal atau kelompok dari item. Item lindung nilai dapat merupakan bagian dari item atau kelompok item. Item lindung nilai harus diukur secara andal. Jika item lindung nilai adalah prakiraan transaksi tersebut harus memungkinkan besar terjadi. Eksposur gabungan yang merupakan kombinasi dari eksposur yang memenuhi syarat sebagai item lindung nilai derivatif dapat ditetapkan sebagai item lindung nilai. Akuntansi lindung nilai antar entitas dalam kelompok usaha hanya dalam laporan keuangan individual atau laporan keuangan tersendiri, tidak pada laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan keuangan konsolidasian entitas investasi. Efektivitas lindung nilai memiliki persyaratan, yaitu terdapat hubungan ekonomik antara item lindung nilai dengan instrumen lindung nilai. 2. Pengaruh resiko kredit tidak mendominasi perubahan nilai yang dihasilkan dari hubungan ekonomik tersebut, serta rasio lindung nilai dari hubungan lindung nilai adalah rasio yang sama dari hasil kuantitas item lindung nilai yang secara aktual dilindungi nilai. Perlakuan akuntansi untuk efektivitas lindung nilai yaitu: 1. Perubahan nilai wajar item yang dilindungi diakui periode sekarang sebagai penyeimbang. Yang kedua, pengakuan nilai wajar instrumen hedging ditangguhkan. Jenis hubungan lindung nilai ada 3, yaitu 1. Lindung nilai atas nilai wajar. Yang kedua, lindung nilai atas arus kas. Yang ketiga, lindung nilai investasi neto dalam kegiatan luar negeri. Metode yang digunakan untuk mengukur efektivitas lindung nilai ada 4. Yang pertama, ada analisis rasio. Analisis rasio dapat diukur dengan rumus, yaitu perubahan harga instrumen derivatif dibagi dengan perubahan variabel dasar. Perubahan harga pada rumus adalah harga periode T dibagi dengan harga periode T-1. Berdasarkan salah satu asumsi yang telah disebutkan pada bagian metode, yaitu penilaian efektivitas lindung nilai dilakukan secara bulanan, maka kontrak berjangka 1 bulan akan dinilai hanya 1 kali dan kontrak berjangka 2 bulan akan dinilai 2 kali. Metode yang kedua yaitu percentage offset ratio atau POR. Metode yang ketiga yaitu metode regresi least square. Dalam metode ini, perubahan harga instrumen derivatif dengan harga variabel dasar akan diregresi untuk memperoleh model regresi. Indikasi yang digunakan dalam menilai efektivitas adalah R-square dan koefisien beta. R-square dalam mengukur efektivitas mengindikasikan seberapa besar pergerakan harga variabel dasar dapat dijelaskan oleh pergerakan harga instrumen derivatif. Indikasi efektif jika angka R-square sama atau lebih besar dari 80%. Sedangkan koefisien beta mengindikasikan tingkat sensitivitas perubahan harga variabel dasar atas perubahan harga instrumen derivatif. Indikasi efektif dapat terjadi jika angka koefisien beta berada pada angka antara 0,8 sampai 1,25. Metode keempat yang digunakan yaitu
yaitu Volatility Reduction Measure atau VRM. Rumus VRM yaitu 1 dikurangi standar deviasi dikali variabel dasar ditambah instrumen derivatif dibagi dengan standar deviasi dikali variabel standar. VRM mengukur tingkat efektivitas lindung nilai dengan membandingkan antara tingkat fluktuasi harga gabungan, yaitu gabungan antara instrumen derivatif dan variabel dasar, dengan tingkat fluktuasi variabel dasar. Penggunaan instrumen derivatif sebagai alat untuk mengompensasi perubahan nilai. Di sisi lain, variabel dasar seharusnya dapat menurunkan tingkat fluktuasi variabel dasar sehingga standar deviasi gabungan akan lebih rendah dibanding dengan deviasi standar variabel dasar. Penggunaan VRM sebagai metode pengukuran efektivitas memiliki 3 keunggulan, yaitu 1. Mempertimbangkan tingkat volatilitas variabel dasar dan volatilitas gabungan. Yang kedua, konsisten dengan perhitungan atau value at risk atau VAR. Dan yang ketiga yaitu dapat ditentukan dengan hasil statistik jika perhitungan efektivitas telah lolos. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai definisi cash flow hedge dan kondisi yang harus dipenuhi agar lindung nilai dapat dikategorikan sebagai cash flow hedge. Yang pertama yaitu definisi dari cash flow hedge atau lindung nilai atas arus kas, yaitu suatu lindung nilai terhadap eksposur variabilitas arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan aset atau liabilitas yang telah diakui, misalnya seluruh atau sebagian pembayaran bunga di masa depan atas utang dengan suku bunga variabel, atau yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan perakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi dan dapat mempengaruhi laba rugi. Jadi, cash flow hedge ini digunakan untuk membendung eksposur terhadap risiko arus kas yang merupakan hasil dari variabilitas arus kas. Materi yang selanjutnya yaitu kondisi yang harus dipenuhi agar lindung nilai dapat dikategorikan sebagai cash flow hedge. Menurut PSAK nomor 55, suatu hubungan lindung nilai memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai jika dan hanya jika seluruh kondisi berikut ini terpenuhi. Yang pertama, pada saat dimulainya lindung nilai terdapat penetapan dan pendokumentasian formal atas hubungan lindung nilai dan tujuan manajemen resiko entitas serta strategi pelaksanaan lindung nilai. Pendokumentasian ini harus meliputi identifikasi instrumen lindung nilai, item atau transaksi yang dilindungi nilai, sifat dari risiko yang dilindungi nilai, dan cara yang akan digunakan entitas untuk menilai efektivitas instrumen lindung nilai tersebut. Dalam rangka saling hapus eksposur yang berasal dari perubahan dalam nilai wajar item yang dilindungi nilai atau perubahan arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindungi nilai. Yang kedua, lindung nilai diharapkan akan sangat efektif dalam rangka saling hapus atas perubahan arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai, konsisten dengan strategi manajemen risiko yang telah didokumentasikan di awal untuk hubungan lindung nilai tersebut. Yang ketiga, untuk lindung nilai atas arus kas ini, suatu perakiraan transaksi yang merupakan subjek dari suatu lindung nilai harus bersifat kemungkinan besar terjadi dan terdapat eksposur perubahan arus kas yang dapat mempengaruhi laporan laba rugi. Yang keempat, efektivitas lindung nilai dapat diukur secara andal, yaitu arus kas dari item yang dilindungi nilai yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindungi nilai dapat diukur secara andal. Dan yang kelima, lindung nilai dinilai secara berkesinambungan dan ditentukan bahwa efektivitasnya sangat tinggi sepanjang periode pelaporan keuangan di mana lindung nilai tersebut ditetapkan. Kemudian, jika suatu lindung nilai atas arus kas memenuhi kondisi selama periode pelaporan keuangan, maka lindung nilai tersebut harus dicatat sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai yang ditetapkan sebagai lindung nilai yang efektif diakui dalam pendapatan komprehensif lain, dan bagian yang tidak efektif atas keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai diakui dalam laba rugi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.